Malam itu, Selin merasa gelisah. Ia tidak bisa memusatkan pikirannya pada tugas atau apapun. Kata-kata Sean terus terngiang di kepalanya. Dan ia merasa bersalah karena tidak mencoba memahami perasaan Sean. Di sisi lain, Sean juga merasa terganggu. Ia duduk sendirian di tempat favoritnya, taman kecil yang pernah ia tunjukkan pada Selin. Ia tahu bahwa Selin tidak bermaksud menyakitinya, tetapi ia tidak bisa mengabaikan perasaan marah yang muncul begitu saja. Mengapa dia harus begitu keras kepala? Gumam Sean sambil memandang langit malam. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa masalah sebenarnya bukan Selin. Masalahnya adalah dirinya sendiri dan bagaimana perasaannya terhadap gadis itu mulai mengganggunya lebih dari yang ia bayangkan. Di tengah kebingungan itu, muncul gangguan baru. Mia, salah satu teman sekelas mereka, tiba-tiba mendekati Selin di kantin keesokan harinya. Selin, aku dengar kamu dan Sean sedang mengerjakan proyek bersama, kata Mia dengan nada ceria yang palsu. Iya, kenapa? Jawab Selin tanpa banyak berpikir. Mia tersenyum kecil. Kamu harus hati-hati, loh. Sean itu bukan tipe orang yang bisa dipercaya. Selin mengangkat alis. Apa maksudmu? Mia mendekat, seolah ingin berbagi rahasia. Dia sering dekat sama banyak cewek, tapi nggak pernah serius. Aku cuma nggak mau kamu terluka kalau kamu mulai berharap lebih. Kata-kata itu menusuk hati Selin lebih dari yang ia duga. Ia mencoba mengabaikan, tetapi rasa ragu mulai muncul. Apakah ia terlalu terbuka pada Sean? Apakah benar Sean hanya menganggapnya sebagai hiburan sementara? Sementara itu, Sean, yang tidak tahu apa-apa tentang percakapan itu, mulai merencanakan sesuatu untuk memperbaiki hubungan mereka. Ia sadar bahwa ia tidak bisa membiarkan pertengkaran kecil itu merusak kerjasama mereka atau perasaan yang perlahan mulai tumbuh di hatinya. Sean memutuskan untuk mendekati Selin lagi, meskipun ia tidak tahu bagaimana cara yang tepat untuk melakukannya. Sean berdiri di depan pintu perpustakaan, ragu-ragu untuk masuk. Ia tahu harus meminta maaf kepada Selin, tetapi kata-kata seperti itu tidak pernah mudah baginya. Namun, sebelum ia sempat mengambil keputusan, pintu perpustakaan terbuka, dan Selin keluar dengan membawa tumpukan buku di tangannya. Mereka saling bertatapan untuk sesaat, sebelum Selin memecahkan keheningan. Sean, panggilnya singkat, suaranya terdengar lebih dingin daripada biasanya. Selin, aku Sean terpotong, merasa tidak tahu harus berkata apa. Kalau kamu datang untuk menyelesaikan tugas, kita bisa membahasnya sekarang, kata Selin tanpa basa-basi. Ia berjalan melewati Sean menuju bangku di halaman sekolah tanpa menunggu jawaban darinya. Sean mengikuti Selin dan duduk di sebelahnya, merasa aneh dengan perubahan sikapnya. Selin mulai membuka buku catatannya tanpa memandang Sean, tetapi ia tidak tahan dengan suasana dingin itu. Selin, aku mau minta maaf, kata Sean akhirnya. Selin menghentikan kegiatannya, tetapi tidak menoleh. Minta maaf untuk apa? Untuk kemarin, kata Sean pelan. Aku nggak seharusnya pergi begitu saja. Itu salahku. Kata-kata itu membuat Selin terkejut, tetapi ia tidak menunjukkan ekspresinya. Aku juga salah. Aku terlalu keras padamu. Sean menatapnya, mencoba mencari tanda-tanda bahwa Selin sudah memaafkannya. Jati, kita baik-baik saja. Selin akhirnya menoleh dan mengangguk. Kita baik-baik saja. Tapi, Sean, kalau kamu serius ingin membantu, aku butuh kamu untuk benar-benar fokus. Aku nggak bisa terus memperbaiki apa yang kamu abaikan. Aku janji, jawab Sean dengan tegas, mulai sekarang, aku akan lebih serius. Setelah percakapan itu, hubungan mereka mulai membaik. Mereka kembali bekerja sama, dan Sean benar-benar berusaha memenuhi janjinya. Namun, sebuah peristiwa tak terduga terjadi ketika mereka sedang berjalan keluar dari sekolah setelah sesi belajar. Sean, sebuah suara nyaring memanggil dari kejauhan. Selin dan Sean menoleh, melihat seorang wanita muda dengan rambut hitam panjang berjalan mendekat. Wanita itu mengenakan pakaian modis dan senyum yang memikat, tetapi tatapannya hanya tertuju pada Sean. Lin, Sean tampak terkejut. Wanita itu Lin tersenyum lebar. Kukira kamu sudah lupa padaku. Selin memandang Sean dengan bingung. Siapa dia? Tanyanya pelan. Sean tampak gelisah. Lin, dia teman lama. Teman lama. Lin tertawa kecil.
Jangan merendahkanku. Sean, kita lebih dari sekadar teman. Ingat, kata-kata itu membuat suasana menjadi tegang. Celine merasa tidak nyaman. Tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. Aku nggak mau mengganggu, katanya sambil mencoba pergi. Namun, Sean segera menahan tangannya. Celine, tunggu. Ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Lin menyeringai. Kenapa? Pacarmu? Tanyanya dengan nada mengejek. Sean tampak marah. Lin, jangan buat ini jadi rumit. Celine merasa situasinya terlalu canggung, dan ia menarik tangannya dari genggaman Sean. Aku akan pulang, kita lanjutkan tugas ini besok saja. Ia pergi tanpa menoleh, meninggalkan Sean yang terlihat kesal dan Lin yang tersenyum penuh arti. Malam itu, Celine merasa gelisah. Ia tidak tahu mengapa ia merasa terganggu dengan kemunculan Lin. Bukankah Sean hanya rekan tugas? Tapi, perasaan aneh di dadanya mengatakan sebaliknya. Di sisi lain, Sean marah pada dirinya sendiri. Lin adalah bagian dari masa lalunya yang ia coba lupakan, tetapi kehadirannya kembali hanya membuat segalanya menjadi rumit. Yang lebih buruk, ia tahu bahwa kehadiran Lin telah membuat Celine salah paham. Sean mengambil ponselnya dan mengetik pesan untuk Celine. Aku minta maaf soal tadi. Lin nggak ada hubungannya dengan kita. Aku janji akan jelasin semuanya besok. Namun, pesan itu hanya dibaca oleh Celine tanpa balasan. Keesokan harinya, sebelum sempat menemui Celine, Sean bertemu dengan Lin di taman kecil tempat ia sering menghabiskan waktu. Kenapa kamu kembali? Lin, tanyanya tanpa basa-basi. Lin tersenyum manis, tetapi ada nada licik di balik senyumnya. Aku rindu kamu, Sean. Kita punya banyak kenangan bersama, bukan? Kenangan itu sudah lama berakhir, kata Sean tegas. Aku nggak mau kamu mengganggu hidupku lagi. Tapi aku melihat ada yang menarik di hidupmu sekarang, kata Lin sambil menyilangkan tangan. Gadis itu, Celine, ya? Dia siapa? Sean menatapnya tajam. Dia bukan urusanmu, Lin. Ah, tapi aku rasa dia cukup menarik, kata Lin dengan nada menggoda. Jangan khawatir, aku cuma ingin mengenalnya lebih dekat. Sean tahu Lin tidak pernah berniat baik dan ia merasa harus melindungi Celine dari apapun yang direncanakan oleh Lin. Namun, ia juga sadar bahwa ini mungkin hanya awal dari masalah yang lebih besar.